fal mutasorifu, maka bermula yang mengatur fil kauni di alam, wa ya al mutasorif itu Allah, yang ngatur alam ini Allah. Sehingga wala yamliku, dan tidak memiliki akadun siapa seseorang syai'an pada sesuatu illa idza malaka. Nah, ini kecuali apabila memberi milik pada akad Allah siapa Allah lau kepada dari kapan pada syai'an wa adzina, dan mengizini siapa Allah lau kepada akad fitasar rufi di dalam tasarruf menggunakan atau mengatur di dalam syai'an wala yamliku, dan tidak memiliki akadun siapa seseorang li nafsihi untuk dirinya akad fadlan apalagi an ghairihi, dan lain akad naf'an dengan memberi manfaat wala doron wala mautan wala khayatan wala nusyuron bangkit dari kubur illa masya Allah biiznillah. Jadi gini, yang bisa mengatur apa saja itu hanya Allah. Nah, karena semua itu miliknya Allah, ini kuncinya. Allah memberikan seseorang yang diizini Allah untuk memberi manfaat, untuk memberi madorot. Nanti misalkan gini, ada orang itu kayak Pak Bahir ini kan ahli suwo, ahli akik Pak Bahir kan. Ini, jadi kalau yang sakit-sakit nanti berhubungan dengan beliau. Berarti air itu cabut-cabut Pak Bahir, tambah Pak Bahir. Ternyata yang demam-demam sembuh, yang semalam nggak tidur gara-gara ngantar anaknya, sekarang pening-pening minta doa Bahir ini. Ini udah sembuh ini ya. Nah, mau lagi nih, baik nanti minta jam dia yang mana jam promosi. Nggak baik Pak Bahir. Nah, ini insya Allah habis ini nanti beliau yang akan memberikan apa ini? Semua. Jadi hakikat yang bisa menyembuhkan itu Allah. Cuman Allah kan memberikan sesuatu pada Pak Bahir. Diberi hidupnya mandi, mandi. Itu Allah yang ngasih. Hakikatnya yang menyembuhkan itu Allah. Cuman Allah memberikan sesuatu pada Pak Bahir sehingga beliau bisa dengan sembuh nyaman mandi. Dengan akiknya diberikan aja brutal. Kira-kira mana lagi kira-kira. Fanafu, maka bermula manfaat wal dorru, dan berbahaya khina idin ketika itulah yang memiliki akadun nafsihi. Hina idin ketika itulah yang meniku akan nafsihi, itu mahdudatani dibatasi keduanya bihadal khaddi dengan ini batas wa muqayyadani, dan dikoiti diikat keduanya bihadal qayyid dengan ini. Oh ye, jadi gini, manfaat madorot, awas, ketika seseorang itu tidak punya hak untuk memberi manfaat, untuk memberi bahaya, sehingga manfaat dan madorot itu adalah kedua-duanya dibatasi biadal haddi dengan ini batas, maksudnya masya Allah biidnillah, itu maksudnya biadal haddi ay masya Allah biidnillah. Jadi dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, Pak Bahir bisa mengobati orang sakit, maksud gitu. Muqayyadani biadal qaidi. Wanis batua, bermula menyandarkan an-naf wa doru ilal kholqi kepada makhluk itu ala sabili tasabubi, atas jalan membuat sebab watakasubi dan bekerja, la ala sabil kholqi, tidak atas jalan menciptakan, awil ijadi atau mewujudkan, awil taksir atau memberi bekas, awil ilati atau ilat, awil kuwati atau kekuatan. Jadi gini, adapun menyandarkan manfaat madorot kepada orang itu bahaya, itu orang itu bermanfaat sekali. Jadi menyandarkan manfaat dan bahaya kepada makhluk itu bukan hakikatnya, tapi tasabbuh. Ada gini, oh orang itu menjadi perantara, menjadi sebab. Nah, orang itu menjadi perantara, menjadi sebab bermanfaat, menjadi perantara sebab madorot. Itu maksudnya menyandarkan nafwa doru ilal kholqi itu ala sabili tasabbuh wal takasub, tidak menciptakan, tidak ada yang mampu. Wa nisbatu, bermula menyandarkan nisbat, orang itu bisa memberi manfaat, bisa baik fil hakikati, dalam hakikatnya itu majaziyatun majazi, laisat yang tidak nisbat itu hakikata, itu hanya majazi, artinya majaz akli, secara akal, jadi secara rasio, pakai akal, orang itu menyembuhkan, itu secara akal kita, hakikat Allah, maka namanya majaz akli.
Walakin nasa, tapi manusia yakhtalifuna itu berbeda-beda pendapat siapa nas fit takbiri di dalam mengungkapkan an hadil haqaiqi daripada beberapa hakikat. Faminhum, maka itu sebagian daripada nasman bermula orang yusrifu yang berlebihan siapa man fistimalil majazi di dalam menggunakan majas isrofan dengan isrof sadidan yang berlebihan yang sangat kata yakwa sehingga terjerumus siapa man fi syubahin dalam beberapa keserupaan lafziyatin yang sebangsa lafaz, hanya lafaznya saja. Huwa yang bermula man minha dari syubahan lafziyah itu bariun bebas, wa qalbu bermula hati nyaman salimun itu selamat, munaqidun itu terikat ala kamali tauhid atas sempurna tauhid, wa tanjidan mensucikan nilai subhanahu wa ta'ala. Jadi gini, dalam menanggapi bahasa begini, wah ini gara-gara alhamdulillah, misalkan gara-gara saya semalam tuh pijat atau minum obat, minum katakan apa sekarang ini, minum apa Pak? Minum jamu, wah kata gara minum kopi, minum kopi baik, wah gara-gara minum kopi, wah saya wah keren kan. Jadi ulama dalam menanggapi bahasa-bahasa kayak gitu, saya alhamdulillah makan jadi sembuh apa, jadi gemuk, kenyang, saya minum hilang ya, hausnya hilang dan sebagainya. Menyandarkan kayak gitu, itu ada dua pendapat. Yang pertama ini israf, artinya berlebihan. Pokoknya kalau menurut dohir lafadznya itu kayak orang ini menyandarkan kekuatan itu tidak pada Allah, kayak ucapannya. Gara-gara saya makan kenyang, gara-gara saya minum hilang hausnya, saya berubah di Panamora sehat dan sebagainya. Ada orang tuh yang kayak gitu, sehingga kayak kalimatnya itu tidak mengakui kekuatan Tuhan, kayak dia terjerumus dalam subhat lafziyah. Jadi ucapannya itu kayak gimana orang itu kalau alhamdulillah kan lantaran atau melalui syariatnya saya berobat, saya sehat. Tidak begitu, pokoknya alhamdulillah saya berubah sehat. Itu kan kalimatnya kan doanya kan medeni wong. Orang seperti ini itu bebas dari subhat-subhatnya kayak gitu, karena hatinya itu hakikatnya, hati itu yakin bahwa yang menyembuhkan, yang membuat kenyang dan sebagainya itu Allah. Cuman dia nggak pernah ngomong oh karena Allah, nggak pernah. Pokoknya saya makan kenyang, saya alhamdulillah punya duit senang, gitu aja. Wa minhum mayatamassaku, ada sebagian orang itu yang yatamassaku bil haqiqat, ini berlebihan, yang berpegang dengan hakikat, tamasukan zaidan, berpegang teguh yang berlebihan al khadir iddan, atas batas tengah-tengah sederhana, sehingga fayasilu maka sampai siapa man bihi sebab tamasukan zaidan ini sampai ila khadir ta'anud kepada mempersulit, wat tasaddudi dan memberatkan, wal isaati dan berbuat buruk ila nasi kepada manusia, bimu'amalatihim dengan memperlakukan nas ala khilafi mu'taqidihim atas berbeda keyakinannya nas, wa khamlihim dan mengartikan nas alama atas barang layak siduna yang tidak bermaksud siapa nas, wa ilzamihim dan menetapkan nas bima dengan barang la yuridu yang tidak menghendaki siapa nas, wal hukma dan menghukumi wa khamli wal hukmi dan menghukumi alim atas nas dihukumi bima dengan barang huwahum yang bermula nas bimin dari ma itu bariuna bima semua. Ini ada golongan itu berlebihan. Kalau ngomongnya begini, oh gara-gara saya minum pil, oh sihat saya. Gara-gara saya minum kopi semalam nggak bisa tidur. Ini ada orang itu berlebihan. Orang yang mengatakan tadi itu dianggap kafir, dianggap keluar dari Islam, sehingga apa yang menjadi keyakinannya orang yang ngomong tadi itu nggak diakui. Oh ini orang yang berlebihan, orang yang berlebihan. Karena ngomong wah gara-gara saya minum kopi nggak bisa tidur. Gara-gara saya minum kopi kuat 3 kali, oh ngerti nggak Pak? Nah, ini seakan-akan doirnya itu tidak mengakui kekuatan Tuhan, sehingga dihukumi kafir, hukum murtad. Ini kata Abu Yah, oh ini berlebihan. Wong sing ini, wah itu berlebihan. Kalau seperti ini dengan kafir ya bahaya. Makanya wal wajibu bermula yang wajib itu al-i'tidalu, tengah-tengah.
wal bu'du dan jauh an ulidalika dari semuanya ta'anut tasadud. Itu yang bagus, jangan berlebihan kayak gitulah. Kalau omongan kayak tadi dianggap kafir, murtad, walalala, yang Islam siapa kayak itu? Nah, ya enggak Pak? Susah. Nah, ini bahwa maka bermula al-i'tidal wal bu'du an kulidalika itu aslamu, lebih selamat ini untuk menyelamatkan agama. Wa akhwatu, lebih hati-hati fi himayati maqam tauhid, dalam menjaga kedudukan tauhid. Jangan sampai kedudukan tauhid jadi orang itu dianggap hilang, dianggap kufur gara-gara oh saya minum kopi saya sihat, saya ngomongin tauhid hilang, itu kan repot. Itu namanya golongan yang berbahaya ya. Wakil Zakaro, ini kelebihan Abiyasus Muhammad itu Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukan orang Wahabi itu dikemukakan pendapatnya, bukan pendapatnya. Ini saya ini agak-agak ngantuk sedikit karena kasus saya ini kayak kasusnya Pak Mustaqim. Agak ngantuk-ngantuk ini. Bahkan Pak Mustaqim saya sudah tidurnya di bar. Wah, berangkat Pak, alhamdulillah. Dulu kasus sih Pak. Sampai siji kan yang turu yang tol Pak. Sampai kasus sampai ini. Akhir kasus turu Pak. Wah. Terus ngono gak iso Pak. Terus ngono gak iso Pak. Ganggu pikiran gak iso. Enggak sampai itu di sepuro bari ini. Semoga jaya Pak ini. Pengalaman nih Pak. Enggak berkecap Pak. Wah, Yesus. Gara-gara semalam itu kasutan Yesus. Wakal Zakar Syekh Ibnu Taimiyah khulasaton pada khulasah intisari mujazat yang ringkas ufi data yang berfaedah fi bayanamnya dalam terangkan barang yahtasu yang khusus apa bil haqqi subhanahu wa ta'ala wa bermula yahtasu bil haqqi itu ainma, itu zatnya barang. Nak itu yang meyakini siapa kita kepada ma, wanadinu dan beribadah siapa kita Allah Ta'ala dengan ma. Li anna aqidatana itu salafiyatun, karena akidah kita coba. Jadi Ibnu Taimiyah itu ngakui akidah kamu itu salafiyah, mengikuti sahabat, tabi'in, tabi'in bifadlillah wa thariqatuna. Ini kata Ibnu Taimiyah, thariqat kami itu Muhammadiyah, bukan NU. Thariqatnya Ibnu Taimiyah itu Muhammadiyah, bukan NU. Sama-sama paham dengan NU, Muhammadiyah. Salam Rois. Ini Muhammadiyah thariqatnya beliau ini. Wana dulu berkata siapa kita biadal ladina yakulu yang berkata bi dengan alat lain. Jadi intinya gini, ini beliau mengatakan dengan ringkas isinya padat. Ada sesuatu itu yang khusus milik Allah, hambanya nggak boleh ikut campur, dan itulah keyakinan kita, itulah akidah kita, kata Ibnu Taimiyah, dan itulah thariqat kita Muhammadiyah selaku umat Nabi Muhammad, bukan Muhammadiyah itu sama Muhammad siap. Wanakulu biadalati yang dari kata Sayyid Muhammad, apa yang dikatakan aku oke, aku ikut. Qala Sayyid Taimiyah gini, wallahu bermula Allah itu kau ja'ala benar-benar menjadikan siap Allah lahu untuk Allah hakon pada hak la yusyriku yang tidak menyekutui hu pada Allah fi dalam hakon makhlukun. Jadi ada hak Allah yang makhluk nggak boleh ikut campur di situ, nggak boleh bersekutu di situ. Wala tasruhu al ibadah ila lahu, wala doa ila lahu, wala tawakkal ila alaihi, wala rohbata tidak ada cinta ila ilaihi, wala rohbata ila minhu, nggak boleh takut ila minhu kecuali kepada Allah. Wala malja'a dan tidak ada tempat mengungsi itu mawujud. Wala manja dan tidak ada tempat selamat minhu dari adab Allah. Ila ilaihi kecuali kepada Allah. Ila ilaihi. Nah ini wala yakti dan tidak mendatangkan itu mutaadinya pakai huruf ba. Kan mutaadi itu kan bisa pakai hamzah, kan bisa pakai taib, bisa pakai huruf j. Nah ini wala yakti dan tidak bisa mendatangkan bil hasani pada. Apa ini beberapa kebaikan ilahua kecuali
Allah. Wala yudhibu, dan tidak bisa menghilangkan asyiati illa huwa, kecuali siapa? Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini milik Allah ini. Haula wala quwata ini milik Allah. Enggak ada yang punya kecuali Allah. Itu enggak bisa orang lain ikut-ikut. Makhluk enggak bisa ikut-ikut. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lahu. Tidak ada manfaatnya asyafaatu apa? Syafaat indahu, sisinya Allah, illa liman adina lahu. Jadi syafaat itu hanya milik Allah, kecuali orang yang diidini Allah, dimiliki Allah, dikasihkan orang yang diridhoi Allah, diidini Allah. Maka tidak heran kalau para nabi, orang-orang soleh bisa memberi syafaat. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapakah yang bisa memberi syafaat di hadapan Allah? Enggak ada, illa bi'idnihi, kecuali idznnya Allah.